agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menghitung, menghisap antara amal dia dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat berkedip dihitung, nikmat minum makan dihitung, nikmat menghirup udara oksigen dihitung. Habis semua amal ibadah itu timbangannya dengan kenikmatan yang Allah berikan sepanjang kehidupannya yang 500 tahun. Kita amal sudah tak ada. Ya ada tapi tak bisa diandalkan. Ingatan kita kepada Allah tak banyak. Bahkan ketika zikir di dalam masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dianggap bid'ah itu nggak pernah dilakukan. Terus lu mau ngelakuin apa? Kalau ingatan kepada Allah saja engkau bid'ahkan, kamu ini siapa sebenarnya? Ingat kepada Allah pun jarang-jarang. Jangan. Kita harus hisab diri kita sekarang. Ingatan kita kepada Allah kurang, maka harus diperbanyak. Maka Allah sudah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya orang yang beriman, ingatlah engkau kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Sebab kalau engkau tidak ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, maka engkau masuk ke dalam kategori orang yang malas. Ketika sholat datang, perintah sholat datang, maka engkau akan kusala, akan berat sholat itu. Malas engkau melakukan. Dan pada akhirnya zikirmu itu sedikit, ingatanmu kepada Allah sedikit. Di situ sudah muncul penyakit. Kalau zikir kita kurang, ibadah sholat kita berat, penyakit kemunafikan itu sedang tinggal dalam diri kita. Nah oleh karena itu dalam surah Al-A'la, untuk supaya kita ibadah kita kuat, sholat kita khusyuk, maka perlu strategi untuk bisa membersihkannya, untuk bisa mensucikan. Dalam kitab Sirrul Asrar, soal ghaflah ini dibahas. Di bab muqaddimah. Dari kemarin muqaddimah terus. Tapi kita ulang-ulang terus. Karena memang kitab ini dianggap kitab yang berat. Perlu dikaji terus-menerus, diulang-ulang lagi. Apalagi pada saat pembahasan ini karena beratnya sehingga tidak bisa ditangkap oleh pikiran. Ditangkaplah oleh apa? Oleh ruhaniyah kita di dalam tidur pagi kita yang nyenyak. Apa-apa, tangkap dengan ruhani itu penting juga. Dalam tidur, nggak apa-apa. Karena ini kan disiarkan live, nggak apa-apa. Saya bicara dengan yang lain juga nggak apa-apa. Bapak-bapak nikmati saja uraian ini. Nggak nyindir, bukan nyindir. Bukan. Ini karena memang berat begitu. Memang harus dilatih. Sudah bisa duduk pun di majelis ini, udah alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur. Jangan khawatir. Kita ulang lagi. Falamma ta'allaqatil arwah wa ansat bil ajsad. Mata khadat min ahdillahil misaqa fi yaum. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang di dalam. Kita ini kan ruh kita yang di alam lahut yang dekat dengan Allah diturunkan ke alam jabarut, turunkan ke alam malakut, begitu jumpa dengan jasad di alam mulk ini, ruh kita nyaman. Kok enak betul ya di dunia ini ya gitu. Enak sekali, aku bisa makan, bisa minum. Padahal ruh tak bisa, bukan itu makanan ruh. Itu makanan jasad. Sebab
Coba Bapak Ibu bandingkan ibadah ketika bulan Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dengan bulan-bulan bukan Ramadan. Lebih banyak mana ibadah kita? Lebih banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan rohani kita diisi. Dengan apa? Dengan puasa. Jadi puasa itu adalah makanannya rohani, Pak, Bu. Makanannya rohani. Maka kalau mau kuat kita dalam ibadah, puasa rajin. Rajin puasa, Senin, Kamis. Minimal. Supaya apa? Supaya kuat ibadah kita. Kalau bagusnya, kalau untuk riyadhah puasa daim, artinya terus menerus. Oh nggak bisa Pak Ustaz, ini banyak yang bisa kok. Kita aja nggak bisa karena malas. Tapi yang lain bisa. Adik saya udah 3 tahun puasa daim. Nah ketika ruh berada dalam jasad, dia senang dalam jasad itu. Ternyata bisa tidur ya. Tidur. Maka tidur itu juga kenikmatan. Padahal tidak tidur itu juga kenikmatan. Tapi kenikmatan ruhani. Tidur nikmat jasmani. Makan nikmat jasmani. Minum nikmat jasmani. Ruhani tak butuh itu semua. Maka kalau mau latihan dalam berthariqah itu belajar kita di jam 3 subuh. Belajar datang jam 3 subuh. Kalau di masjid ini insya Allah dibuka hari Jumat malam Sabtu subuhnya jam 3 dimulai. Dilatih rohaniah kita. Gak apa-apa datang. Maka ada istilah kalau kita mau melatih ruhaniah kita, tatkala kita ngantuk jangan tidur. Dipaksa untuk tidak tidur ketika ngantuk. Tapi ketika tidak ngantuk, paksa tidur. Dilatih di riyadhah. Supaya kuat. Maka riyadhah itu misalnya gini, dalam amaliyah kita untuk bersedekah harus harta yang kita cintai. Yang kita cintai sedekah. Kalau kita lain, kita sedekahkan apa? Baju bekas kita sedekahkan. Itu buat korban gempa. Kasih bekas-bekas. Sana dibuang lah, orang tahu ilmunya kok. Yang bekas-bekasnya dibuang sana itu Pak. Di daerah Cianjur, Jawa Barat itu, kalau ceramah kita alifnya salah saja, i'rabnya salah, itu disuruh turun, Pak. Usah ngajar, turun aja. Gitu. Di sana, daerah pesantren. Maka kemudian ketika terjadi gempa, fitnahnya macam-macam. Saya pernah menegur satu orang dalam satu buku. Saya bilang, lebih banyak maksiat kamu lah daripada orang-orang. Sudah beliau korban, dibilang pula macam-macam. Godaan dalam kehidupan ini banyak. Jangan pernah kita memberikan justifikasi. Dalam surah Al-Qalam dikatakan apanaj'alul muslimina kal mujrimin. Beda antara orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Meskipun memang gempa itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan isyarat kepada kita. Tapi jangan kemudian korban di sana kita sebut pernah maksiat begini-begini. Sudah. Korban bencana bantu. Jangan kemudian dihukumi oleh. Dan kalaupun ada di sana kemaksiatan, mudah-mudahan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana maksiat banyak, Pak. Lebih banyak lagi di luar lain. Tapi bukan berarti tidak menerima, tidak. Karena memang saudara-saudara saya banyak di sana. Begitu ada yang menceritakan soal yang begitu tuh saya agak sedikit. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan itu, Pak. Menjelaskan tentang perbedaan
Jangan sampai memunculkan fitnah. Dalam surah Al-Qalam ini tegas dikatakan, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fi tadrusun inna lakum fi lama taqayyarun. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan. Apakah patut kamu memperlakukan orang-orang yang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa? Tidak patut. Kalau ada mayoritas jumlah di sana orang muslim, maka kita harus banyak husnuzon kepadanya bahwa musibah yang datang adalah cobaan dari Allah yang untuk meningkatkan derajat kehidupan mereka. Harus begitu.